warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kajian kita, yakni bab sifat salat. Dalam pembahasan ini di pertemuan yang lalu kita sudah membahas muqaddimah atau pengantar sebelum kita masuk di pembahasan. Dan di kesempatan saat ini kita masih pendahuluan, ya. Masih ada hal yang saya anggap perlu kita ketahui. Yang pertama, yakni umat-umat sebelum kita juga melaksanakan sholat. Buktinya di dalam Al-Quran, di surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, ketika mengabadikan doa Nabi Ibrahim, di mana dikatakan, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah. Ibrahim mengatakan, wahai Rabb kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman-tanaman, di dekat rumahmu yang agung, yang dihormati. Ya Rabb kami, demikian itu agar mereka mendirikan salat. Jadi salat juga sudah ada di zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Bahkan di dalam doanya, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ibrahim mengatakan, wahai Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang senantiasa mendirikan salat. Jadi ini doa yang bagus, Pak. Orang tua hendaknya banyak mendoakan dirinya dan juga keturunannya. Karena yang namanya sholat ini hal yang banyak orang sepelekan, Pak. Banyak orang pandang enteng. Ya, akhirnya banyak orang yang meninggalkan sholat. Selalu Allah yang disuruh mengerti. Ya, selalu Allah yang disuruh mengerti. Seakan-akan dia lebih sibuk. Ya, seakan-akan dia sibuk. Kemudian hal yang berikutnya yang ingin kami sampaikan, yakni tata cara sholat para nabi terdahulu. Para nabi dahulu, Pak, sholatnya tidak diketahui bagaimana tata cara mereka, tapi mereka juga melaksanakan sholat itu ditentukan waktunya, Pak. Ditentukan waktunya. Bahkan sholat mereka itu kurang dari 5 waktu. Kurang dari 5 waktu. Jadi kita ini 5 waktu, mereka kurang dari 5 waktu. Kemudian awal disyariatkan sholat awalnya, Pak, itu sholat malam. Sebelum sholat 5 waktu itu diwajibkan atas umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sholat yang diwajibkan atas Nabi ketika itu, yakni sholat malam. Tahu sholat malam, Pak? Sholat tahajud. Itu hukumnya wajib dan tidak ditentukan rakaatnya. Ini Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awinqus minhu qalila. Allah mengatakan, wahai orang yang berselimut. Siapa orang yang berselimut di sini? Rasulullah. Karena Nabi ketika itu sedang tidur. Qumil lail, bangunlah untuk sholat di malam hari. Nisfahu, kecuali sebagian kecil, yakni Nabi itu, Pak, sholatnya malam itu bangun
kemudian sebelum waktunya itu lebih banyak bangunnya daripada tidurnya. Nah, nisfahu aw inqus minhu qalila, sebagian kecil yaitu separuh atau kurang sedikit dari itu. Maka ini Nabi lakukan selama setahun, Pak. Jadi sholat malam dulu wajib, itu bahkan sampai setahun lamanya. Kemudian Allah turunkan ayat, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfah wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lam tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Allah turunkan ayat yang berikutnya, yakni di surah Al-Muzammil juga, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu sholat kurang dari 2/3 malam. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala merintahkan yang awalnya wajib sholat malam, ya, yang kemudian dibatasi lagi waktunya 3 kali, Pak, direvisi. Kemudian yang terakhir, ya, yakni turunlah ayat tentang sholat 5 waktu kapan? Sebelum ketika Nabi Isra dan Mi'raj. Ya, tapi ketika Isra Mi'raj wajib sholat 5 waktu, jadi 5 waktu, tapi yang 4 rakaat itu cuma 2 rakaat dilaksanakan, Pak. Paham? Jadi umpamanya sholat zuhur berapa rakaat? 2 rakaat. Sholat asar berapa rakaat? 2 rakaat. Maghrib 3 rakaat. Isya 2 rakaat. Subuh 2 rakaat. Tata cara sholatnya, sholat orang qasar. Jadi ini asalnya, ya. Nah, makanya para ulama menyebutkan hal tersebut. Kapan diwajibkan menjadi 4 rakaat, diganti menjadi 4 rakaat? Ya, ini disebutkan Aisyah, ya, faradallahu as-shalah hina faradaha rak'ataini fil hadri was safari fa aqarrat salatus safar wa zida fi salatil hadar. Pertama kali Allah memerintahkan salat adalah 2 rakaat, baik ketika safar maupun mukim, ya, maupun mukim. Setelah itu ditetapkanlah ketentuan untuk sholat safar 2 rakaat, dan kalau sholat mukim ditambah. Maka ini riwayat yang datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Kapan menjadi 4? yakni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Disebutkan oleh Aisyah juga, furidat salat as-safar wal hadar rak'atain falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah zida fi salatil hadar rak'atain wa turikat salatul fajr li tulu'il qira'ah wa salatul maghrib li'annaha witrun nahar. Salat ketika safar dan mukim diwajibkan sebanyak 2 rakaat. Ketika Rasulullah berada di Madinah ditambahkan 2 rakaat pada salat ketika mukim. Paham maknanya? Ditambah yang 4 menjadi yang tadinya 2 ditambah 2 lagi, berarti 4 rakaat. Nah, sedangkan salat subuh dibiarkan seperti semula karena bacaannya yang panjang. Jadi salat subuh kenapa cuma 2 rakaat? Karena bacaannya panjang. Makanya dia cuma 2 rakaat. Ini 2 rakaat Tommy. Rakaat pertama baca inna a'tayna. Rakaat kedua baca qul huwallahu ahad. Waduh. Sah Ustaz, ya sahih ya Pak. Sah bilang tidak sah. Tapi
Nabi SAW katakan, wa turikat salatul fajr litulil qira'ah. Sedangkan salat subuh dibiarkan cuma 2 rakaat. Kenapa? Karena dimaklumi Pak, bacaannya yang panjang. Tapi di sini Masya Allah, kalau saya biasa sampai saya lupa bacaan, baru saya berhenti. Ya. Tapi saya yakin jemaah di sini ya sudah terbiasa ya dengan bacaan-bacaan panjang. Saya biasa itu Pak masih panjang sedikit karena supaya terbiasa. Karena jangan sampai terus menerus seperti itu kebiasaan kita sholat pendek ya. Biasakan Pak, biasakan. Kapan lagi badan ini dimanfaatkan untuk berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Karena ada di waktunya Pak kita istirahat berdiri dari Allah. Kapan? Hah? Ketika mati, ketika meninggal ya, ketika wafat, ketika tewas. Jadi kalau mau tidak capek maki berdiri ada di waktunya nanti itu Pak. Lama-lama gitu, insyaallah. Ya. Kemudian wasalatul maghrib ya, begitu dibiarkan juga karena salat maghrib kata Aisyah li'annaha witrun nahar, yakni merupakan salat siang hari, pembatasnya siang hari, yakni maghrib. Jadi kemudian setelah ditetapkan perintah salat dengan 4 rakaat, diberikan keringanan dalam mengerjakan ketika safar. Ketika safar. Falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Nah, an taqsuru minas shalah. Maka tidaklah mengapa kamu mengqasar salatmu. Yang 4 menjadi 2 rakaat. Ketika apa? Ketika kita safar. Jadi kalau safar Pak, syariat salat itu cuma 2 rakaat, yang 4. Itu namanya mengqasar salat. Karena ini asalnya salat. Nah, kemudian arah kiblat yang pertama itu ke arah mana? Aqsa, Baitul Maqdis. Ini disebutkan oleh Al-Barra ibn Azib. Ya, ketika beliau meriwayatkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salat dengan menghadap ke Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Karena kalau dari arah Mekah Pak itu bisa juga, bisa sholat mengarah ke Ka'bah juga mengarah ke Baitul Maqdis. Nah, jadi sebenarnya bukan menghadap Ka'bah tapi menghadap Baitul Maqdis ketika itu. Nah, tapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat berkeinginan untuk menghadap Ka'bah. Ya. Ini ketika Nabi masuk di Madinah, arah tersebut tidak lagi seperti di Mekah Pak, tidak seperti di Mekah. Maka ini yang buat Nabi bersedih ya. Jika Nabi menghadap Baitul Maqdis, maka Nabi tidak bisa lagi menghadap Ka'bah ketika itu di Madinah ya. Karena Baitul Maqdis itu disebutkan oleh ini ahli sejarah ya, berada di sebelah utara kota Madinah. Jadi tentu tidak bisa menghadap Ka'bah lagi. Nah, padahal Nabi SAW sangat berkeinginan untuk menghadapkan wajahnya ke arah Ka'bah. Dan ini dilakukan 16 bulan di Madinah Pak. Jadi 16 bulan menghadap Baitul Maqdis. Justru membelakangi Ka'bah. Kalau di Madinah membelakangi Ka'bah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun ya menurunkan ayat qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Sungguh kami melihat wajahmu menengadah ke langit. Jadi ketika Nabi sholat, Nabi itu sering menghadap ke atas kepalanya Pak. Ya, ketika menghadap Baitul Maqdis. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu
ke kiblat yang kamu sukai. Kemana? Ke Ka'bah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatra." Palingkanlah wajahmu ke arah Masjid Al-Haram, dan di mana saja kamu berada, palingkan wajahmu ke arahnya. Nah, ini akhirnya Nabi SAW langsung ya mengarahkan wajahnya ke kiblat pada saat sholat. Nah, Masya Allah. Maka ketika itu Nabi SAW tidak sedang berada di Madinah. Nah, dan beliau berada di Masjid Bani Salimah. Nah, Bani Salimah yang sekarang dinamakan Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain. Padahal ini bukan satu-satunya masjid dua kiblat. Ya, dua kiblat. Ketika itu Masjid Kuba juga sudah ada. Ketika itu Masjid Nabawi juga sudah ada. Ya. Nah, tapi para orang-orang ya lebih mengenal dengan Masjid Qiblatain. Maksudnya masjid dua kiblat. Masjid dua kiblat. Padahal tidak benar bahwa masjid dua kiblat itu saja Masjid Bani Salimah. Ya, Masjid Kuba juga masjid dua kiblat. Masjid Al-Haram juga pernah, Masjid Nabawi juga pernah dua kiblatnya. Jadi tidak benar kalau cuma dikatakan Masjid Qiblatain atau Masjid Bani Salimah itu khusus Masjid Qiblatain, disebut dengan Masjid Qiblatain. Nah, apalagi kalau ke sana Pak, sampai banyak jamaah saya lihat gosok-gosok temboknya Pak. Ambil berkah. Coba pakai ke Masjid Qiblatain. Jadi kalau orang pulang dari Gunung Uhud, itu sengaja memang mobil-mobil, bus-bus itu belok berputar di Masjid Qiblatain. Ada yang singgah, ada juga yang tidak. Kalau saya sendiri cuma di atas mobil Pak, saya cuma jelaskan sejarahnya, kemudian langsung lanjutkan perjalanan. Ada orang turun memang Pak, nah bawa sapu tangannya, sapu tangan dibasahi Pak, digosok-gosok temboknya, lantainya, kemudian diperas airnya, dimasukkan di botol. Jadilah air barakah. Ini, maka ini pentingnya Pak memilih pemandu yang mengenal agama dengan baik. Jangan sampai capek ke Mekah, capek kita umroh atau haji Pak, sampai di sana berbuat hal-hal yang tidak benar. Dihapus amalan tak Pak? Ya, seperti dulu sering saya lihat, perhatikan, masuk di Baqi', pekuburan Baqi', itu pergi ambil tanah, dikasih masuk di kain putih. Kasih masuk di kain putih. Ada juga ambil batu-batu Pak. Ditanya, kenapa? Ini Allah yang menyembuhkan katanya. Wih, pintar tuh. Sahabat jinni. Sahabat ji katanya. Saya bilang kalau sebab, kenapa kita ambil jadikan sebab? Ada orang sakit gigi jamaah. Kemudian kita belikan Oralit. Tahu Oralit? Ada orang sakit gigi di rumah, kemudian kita bakal, cepat minum ini. Dia ngapa nak Oralit? Terus kita bilang, sahabat jinjo, minum saja. Gimana jamaah? Emosi nggak itu orang sakit gigi? Emosi dia. Kenapa? Tidak nyambung. Tidak nyambung Pak. Orang sakit gigi, antal gigi belikan, atau obat sakit gigi memang. Dan begitu dalam agama Pak, kita mengambil sebab yang berhubungan, ada sebab dan akibat. Tidak boleh kita mengambil sebab, tapi tidak ada sebab akibat terjadi. Oleh karena itu, ini termasuk diantara cara berobat yang dilarang dalam agama. Dan bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, sama itu orang
pasang saya pernah tegur kakek saya rahimahullah. Alhamdulillah beliau sebelum meninggal beliau sudah bertobat dari semua itu. Itu kakek saya, masya Allah, dulu ya Allah banyak sekali nih Pak. Ada daun-daun bentuk ular itu di belakang pintu dia simpan di atas. Saya tanya, ini untuk apa ini? Karena Pak bongkar saya tangannya. Saya bilang bahaya kalau disimpan di belakang pintu. Ngapa ya? Depan tamak ini dalam kelas dulu. Iya kan? Sempat dia masuk, kemudian dia mau keluar, dia lihat, takut dia setan. Akhirnya tidak jadi keluar. Berkumpul di setan dalam rumah. Coba, menurut akal Pak, akal. Ya, menurut akal. Akhirnya dia bilang, iya juga. Dia bilang, harusnya di depan disimpan, depan rumah, supaya menangkal. Kalau memang benar. Ini cara canda-canda Pak. Akhirnya setelah itu saya nasihati bahwa tidak ada kala kalau kita baca surah Al-Baqarah dalam rumah. Baca surah Al-Baqarah, Nabi bilang keluar syaitan Pak. Ini yang kita pasang, pernah nggak Nabi bilang itena ya najik kana ya anung kana karaengan tuan ta'an. Saya bilang dia Nabi atau siapa dia? Iti ainak dia. Sekarang tinggalkan jemaah. Ya, karena perkataannya itu bukan wahyu. Wahyu itu cuma yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ajarkan kalau mau bongkai setan riballa, mau usir syaitan dari rumah, bacakan surah Al-Baqarah di rumah. Ini orangnya tidak pernah sholat, tidak tahu baca Quran, pintar mengusir setan. Bagaimana mungkin jamaah? Sandro, datang ke Sandronya tidak pernah sholat. Subhanallah. Maka ini yang perlu kita sampaikan agar kita betul-betul ya mengamalkan perkara-perkara agama sesuai dengan aturan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pengantar semua Pak. Nanti kita akan masuk bab sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perlu saya sampaikan supaya kita tahu sedikit tentang sejarah, bahwa beginilah sejarah salat di awal Pak. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.